Shalom, selamat sore, saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Kita berjumpa kembali di dalam acara pembahasan firman Tuhan melalui sekolah sahabat kita. Hari ini tanggal 20 Januari 2022 yang berjudul Saudara sebagai Teladan. Selama triwulan ini kita mempelajari buku Ibrani. Buku Ibrani yang ditulis oleh Rasul Paulus. Rasul Paulus mempunyai pendidikan yang tinggi, sehingga tulisan-tulisannya Rasul Petrus mengatakan beberapa tulisan Rasul Paulus sukar dipahami. Jadi bila mana kita mempelajari buku Ibrani, kita membutuhkan konsentrasi dan juga pimpinan hikmat daripada Tuhan. Baik, mari kita awali dengan datang kepada Tuhan terlebih dahulu. Bapa kami dalam sorga, kami bersyukur terima kasih untuk segala pimpinan penyertaan Tuhan dan berkat Tuhan sepanjang hari kerja kami. Dan pada sore hari ini Tuhan, kami boleh meluangkan waktu untuk mendengarkan pembahasan firman Tuhan. Roh Suci Tuhan mengurapi kami sehingga firman ini menjadi berkat bagi kami. Terima kasih Tuhan. Mohon ampun dosa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Buku Ibrani merupakan sebuah potret atau foto. Foto siapa? Foto Yesus Kristus. Yang saya maksud foto di sini adalah kita bisa melihat Yesus di dalam segala posisi dan peran dan tujuan daripada Yesus itu hidup dalam dunia ini. Yesus bukan hanya sebagai juru selamat kita, tetapi dia juga memberi teladan bagi kita. Bahkan Yesus menyebut kita saudara. Maksud saya saudara sekandung, ya. Karena Yesus adalah 100% Allah, tapi juga 100% manusia yang terdiri dari darah dan daging, yang mempunyai kelemahan-kelemahan sebagai manusia. Tetapi Yesus juga sebagai imam besar, sebagai perantara. Dan hari ini kita belajar sebagai teladan orang Kristen. Mari kita buka Ibrani 12 ayat 1-4. Nasihat supaya bertekun dalam iman. Ayat 1. Karena kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Dikatakan kita itu berlomba. Sebagai orang Kristen kita itu berlomba. Bukan berlomba dengan sesama anggota gereja untuk mendapat sorga, tetapi sama-sama berlomba. Contohnya, kalau orang berlomba lari, berombongan dia, dan mereka berusaha sekuat tenaga. Dia menanggalkan semua barang-barangnya. Dia tidak membawa tas, dia tidak membawa sangu makan atau minum. Dia memakai pakaian yang simple, yang mudah digerakkan. Kemudian dia ayat 2, marilah kita melakukannya dengan
mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Sebagai orang yang berlomba, kita tidak boleh menoleh ke kanan atau menoleh ke kiri, tapi kita harus melihat ke depan, ke garis finish, dan kita harus mengikuti apa? Yang di depan. Ya. Kalau kita perhatikan hewan, saya lihat kalau di sawah itu ada itik atau bebek yang digembalakan oleh yang punya. Dia buka kandangnya, lalu turun seekor bebek, diikuti oleh teman-temannya. Yang di depan inilah yang memimpin. Kemana bebek itu pergi, teman-temannya mengikut. Begitu juga dengan kita. Kita berlomba, lomba iman. Yang di depan adalah Yesus, pelopor kita. Ayat 3, ingatlah selalu akan Dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Yesus hidup dengan penuh penderitaan, dan Dia tekun menanggung semua demi keselamatan kita. Ayat 4, dalam pergumulan kamu melawan dosa, kamu belum sampai mencucurkan darah. Saudaraku, kita itu ditonton dalam perlombaan iman. Ya. Ikuti pelopor kita, tiru akan Yesus Kristus. Dalam Ibrani 2 ayat 13, Yesus mengatakan, dan lagi aku akan menaruh kepercayaan kepadanya, dan lagi sesungguhnya inilah aku dan anak-anak yang telah diberikan Allah kepadaku. Yesus mengatakan, aku akan menaruh kepercayaan kepadanya. Nah, satu kali peristiwa, Raja Yehuda diserang oleh kerajaan Aram yang berkoalisi dengan Israel. Kita bisa baca di dalam Yesaya 7 ayat 1 dan 2. Yesaya dan Raja Ahaz. Dalam zaman Ahaz bin Yotam bin Usia Raja Yehuda, maka Resin Raja Aram dengan Pekah dan bin Remalia Raja Israel maju ke Yerusalem untuk berperang melawan kota itu, namun mereka tidak dapat mengalahkannya. Lalu diberitahukanlah kepada keluarga Daud, Aram telah berkemah di wilayah Efraim. Maka hati Ahaz dan hati rakyatnya gemetar, ketakutan, seperti pohon-pohon hutan bergoyang ditiup angin. Raja Ahaz, Yehuda, ketakutan dikepung itu. Nah, lalu Allah berfirman di dalam Yesaya 7 tadi, ayat 3 dan 4. Berfirmanlah Tuhan kepada Yesaya, baiklah engkau keluar menemui Ahaz, engkau dan Syer Yasuh, anakmu laki-laki, ke ujung saluran kolam atas ke jalan raya pada padang tukang penatu, dan katakanlah kepadanya, teguhkanlah hatimu dan tinggallah tenang, janganlah takut dan janganlah hatimu kecut karena kedua puntung kayu api yang berasap ini, yaitu kepanasan amarah Resin dengan Aram dan anak Remalia. Tuhan mengatakan melalui Yesaya, jangan takut, teguhkan hatimu, jangan kecut. Nah, tapi apa reaksi Ahaz? Di dalam 2 Raja-Raja 16
ayat 7-8. Ahaz menyuruh utusan-utusan kepada Tiglat-Pileser, Raja Asyur, mengatakan, "Aku ini hambamu dan anakmu. Majulah dan selamatkanlah aku dari tangan Raja Aram dan dari tangan Raja Israel yang telah bangkit menyerang aku." Tuhan sudah berjanji, berkata kepada Ahaz melalui Yesaya, "Jangan takut, teguhkan hatimu." Tetapi Ahaz tidak menghiraukan. Dia malah menggunakan akalnya. Menurut akalnya, lebih baik minta pertolongan kepada yang kelihatan, yaitu Raja Asyur, yang sebenarnya musuh daripada Yehuda juga. Tapi saat itu Raja Ahaz mengatakan, "Aku ini hambamu dan anakmu. Majulah dan selamatkanlah aku dari tangan Raja Aram dan Raja Israel." Lalu apa yang dibuat Ahaz? Ayat 8, Ahaz mengambil perak dan emas yang terdapat dalam rumah Tuhan dan dalam perbendaharaan istana raja dan mengirimnya kepada Raja Asyur sebagai persembahan, kompensasinya. Dia membayar upeti, bukan emas milik Raja Ahaz, tapi dia mengambil emas yang ada di rumah Tuhan. Kita bisa bayangkan betapa bodohnya Ahaz ini. Tuhan sudah mengatakan jangan takut, Tuhan akan menyertai, tapi dia memilih kepada kekuatan Raja Asyur, dan Ahaz membayar dengan emas-emas yang terdapat di dalam bait Allah. Dan kita tahu cerita selanjutnya, hal itu mendatangkan kerugian sendiri bagi Yehuda. Saudaraku, banyak kali di dalam kita sebagai orang Kristen perlombaan ini banyak mengalami tekanan-tekanan, masalah-masalah. Kita bisa belajar daripada Raja Ahaz ini untuk tidak mengandalkan manusia, kekuatan manusia, tetapi mengandalkan Allah. Kita harus percaya kepada janji-janjinya. Sebagai ayat terakhir, saya suka membaca Yeremia 17 ayat 7. Yeremia 17 ayat 7, "Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan." Janji Tuhan bagi kita. Di dalam perlombaan iman ini, kita membutuhkan teladan, pelopor, yaitu Yesus Kristus. Kita mengandalkan kekuatannya di dalam menghadapi segala macam tekanan hidup ini. Kiranya pelajaran ini boleh menguatkan kita. Tuhan memberkati.